Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari libur. Kebetulan nih hari Sabtu ya, nggak ada kegiatan kantor. Bincang-bincang kembali terkait dengan wirausaha mandiri. Nah, jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Pagi hari ini saya ajak obrolan santai bersama seorang pengusaha sukses. Ternyata tetangga sendiri. Nah, langsung aja kita ketemu dengan keren asli usahanya. Selamat pagi Pak Tony. Ya, selamat pagi, sehat selalu. Sehatlah selalu Tetap dan waspada. waspada. Pandemi Covid, ikuti Betul. protokol. Prokes lah ya. Prokes. Ya, Prokes. biar jaga karena kalau sudah kena repot. Ya, kalau udah kena repot, saya juga alumni LC. Jadi pernah COVID tapi alhamdulillah ada sehat kembali. Asli, jangan lupa prokes ya Pak ya. Prokes ya. Itu benar. dan jaga badan lah. Ya, Nah, kembali ke topik kita wirausaha Pak. ya. Sebenarnya awalnya tercetus ide bagaimana sih pingin ngajak para milenial tuh untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Nah, kita tahu apa sih kita explore pengalaman dari Pak Tony ini untuk berbagi sharing ya. Nah, terkait dengan usaha nih, Pak Tony sendiri usaha apa sih Pak? Saya usahanya ya salah satunya adalah alat-alat dapur. Alat dapur ya, Stainless steel buat restoran hotel. hotel. Ya. Nah, awal mulanya ada ide cita-cita pengen jadi itu atau hanya gimana Pak? Ide cesplung. Ya awalnya karena kita pernah sebelumnya kerja dulu sama orang kan. Oke, Karena pengalaman. kemudian yang bisa didalami urusan alat dapur ya udah tekuni aja. Alat dapur ya. Iya, jadi buat milenial juga yang Heeh. ragu-ragu atau khawatir memang dibutuhkan pengalaman dulu. Pengalaman dulu Iya. tuh lihat Jadi tuh, kecuali dengerin tuh kalau ya. dia memang sudah ada bakatnya, Oh, mau usaha A, sudah happy, senang dengan bidangnya, Oke. itu banyak suksesnya. Asal kuncinya yaitu ulet sama kerja keras. Ya Kerja itu keras. dua aja. dua itu ya, ulet dan kerja Kerja keras keras, itu ya. bener tuh. Ulet dan Bener-bener di kerja. garis bawah Ya, tuh. itu, Ulet dan kerja keras. Karena kalau kerja sama orang, Heeh, jujur pun harus. Kalau nggak Iya. jujur juga dibuang kan. dibuang bener. Harus Jujur, disiplin, harus rajin, itu Iya. kerja sama orang. Tapi Kerja kalau sama mau kerja orang. sendiri ditambah deh. jujur. Oke. Kalau Ulet biasanya, tadi, Pak, ya ya? ulet. Karena Ulet. kalau makan gaji biasanya Ulet tuh bukan kurang ulet-ulet itu Pak ya? Ah ya bukan. Ulet Jadi, itu apa Pak artinya? ulet nih. itu Bahasa dalam- Indonesia. Iya, dalam keadaan situasi terjepit pun mesti tetap enggak Oke. istilahnya enggak Apa menyerah apa Pak ya? menyerah. Enggak Dan menyerah. dia harus Dia tuh. akan berusaha terus sampai istilahnya kalau orang berjuang itu titik darah Titik penghabisan. darah penghabisan jadi. Nah, itu pengusaha Pak ya? Pengusaha. Nah, kalau mau flashback Pak background, dulu kuliah sama bikin stainless di hotel itu gimana Pak? Dapur lah ya, dapur Nah, hotel itu gimana Pak? Memang Ada kaitannya nggak Pak? tidak ada kaitannya sama sekali. Dulu saya pernah Kuliahnya merasakan mohon kuliah maaf apa adalah Pak dulu? kuliah komputer. Komputer, IT Ya, berarti Pak ya? IT, zaman-zaman dulu luar IT masih biasa. langka. Harusnya kalau saya mesti tekuni terus ya mungkin saya jadi orang IT. Oh, Tapi karena hackers saya gitu. ya, tapi karena saya kelihatannya nggak senang di dalam urusan itu, kelihatannya jenuh, senangnya Tapi itu lulus di luar. selesai Pak ya sampai wisuda ya? Nggak selesai. Oh, nggak selesai. karena ya jenuh itu Di Indonesia atau di luar Pak ngambilnya Pak? di Indonesia. Ngambil di Indonesia, Ya. baik ambil IT, kemudian setelah selesai kerja ikut orang. Ya kerja ikut orang kan, Mm-mm. pengalaman lama. Heeh. Ya, dulu kasus tahun 98 itu kan resesi dalam juga. Oh, waktu ya krisis ya, krisis moneter ya, kalau nggak salah krisis ya. moneter sudah sangat parah. Mau nggak mau ya udah pada cabut semua keluar. Oke, Perusahaan ada yang tutup, tutup. ya mau nggak mau mencoba wira Berpikir, swasta, Pak, ya. berpikir. Nah, kok Bapak Lah. menentukan itu Pak, bikin Lah, alat-alat dapur? bisanya itu. Hmm. Kalau saya bisanya yang lain, umpamanya jadi kontraktor bangunan, ya mungkin saya jadi kontraktor bangunan. Jadi penyanyi mungkin ya? Jadi penyanyi, Tetangga. jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Nah, karena
Karena kan begini, orang bekerja itu pertama adalah harus menguasai dulu. Benar. Kalau udah menguasai, senang bidangnya, Seneng dulu. ya, Ya. senang bidangnya, kemudian ulet, Betul. kerja keras, ya pastilah ada jalan keluar lah. Pasti jalan keluar ya. Ya, kalau Baik. ya dalam bidang agama apapun juga Betul. kan dibilang, lah iya manusia sudah dikasih akal, pikiran, budi pekerti, Ya kudu mikir badan, gitu ya, ya. masa istilahnya nggak mau kerja. Bener. Yang penting kerja dhisik Pak ya. Iya. Kerja sik gitu. Jadi itu Kerja penting dulu, banget ya. semangat penting, dan jangan takut gagal. Itu Pak penting Pak ya. Ya penting itu. Jangan Makanya takut ulet itu, gagal kan itu. jangan takut gagal. Kalau gagal ya, ya mungkin lagi diuji, dikasih cobaan. Baik, Apa baik, sih baik. yang jadi masalah? Itu aja sih. Nah, sebenarnya kebanyakan orang memang Iya. takut gagal itu Pak. Iya. Jadi akhirnya nggak gerak-gerak itu Pak. Ya, keren-keren. Berdiri di tempat aja gitu. Ya betul. Satu hal yang Oke. kelebihan daripada orang wira swasta adalah kerja sendiri. Kerja itu sendiri. Nah, bisa diwariskan kepada anak cucu. betul, betul. Kalau kamu kerja sama orang, Iya. meskipun kamu jabatannya direktur, Tinggi Pak ya. tinggi, CEO direktur gitu ya, sekalian, CEO. bilang anak saya udah besar nih, yang gantikan anak saya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Anak kalau udah perusahaan pensiun orang, ya wes sudah, istirahat Pak ya. wes. Tapi kalau punya betul, usaha betul. sendiri, meskipun dagang bakso kan bisa Iya. diwariskan anak istri. Bener itu Pak. Iya. Itulah bedanya bagaimana sih seorang entrepreneur dengan karyawan sih ya Iya. seperti itu sih ya Pak ya. Iya. Itu ada plus minusnya. Nah itu kalau pengusaha tadi Bapak mengutarakan dan bilang juga ya usahanya bisa diwariskan ya Pak ya. Iya, bisa diwariskan. Walaupun sekecil apapun. Nah saya nanya Pak, kan bisnis bikin katakanlah bikin dapur hotel. Lah itu suka duganya apa ya Pak ya? Iya. Nah, Karena apa yang kita suplai itu adalah peralatan dapur. peralatan dapur. Peralatan dapur. Dapur itu alatnya yang pakai banyak orang. Ya. Ya, kalau senengnya sih kalau kita membuat suatu proyek sistem itu berjalan dengan baik, itu kita buat. Baik, baik. Karena banyak hal yang mengikuti proyek itu bisa berhasil. Ya, banyak hal itu. Jadi kalau memang apa yang Bapak buat misalnya di hotel A dan itu sukses Pak ya, Ya, ikut senang Pak ya? tenang. Kemudian Iya, iya, iya. berhasil baik, kemudian hotelnya juga sukses, Laris nah, gitu kita ya. laris atau restorannya laris, kita juga senang. Tapi sedihnya yaitu karena peralatan itu yang pakai banyak orang, Iya. SDM-nya, apalagi kalau menyangkut bayaran, belum apa-apa salah pemakaian operasional. Oh, pengaruh berarti SDM itu Pak ya? Pengaruh sekali, Luar biasa ya. ya, pengaruh sekali. Alat Walaupun bagus, alatnya udah canggih, bagus, salah yang di gunake, dapur. lupa, Wah, brodol, ntar yang Wis. disalahin yang buat ya Pak ya? yang buat ataupun yang nyuplai. Oke. Itulah. Tapi kalau Bapak suplai misalnya ke hotel bintang 5 lah Pak ya, itu membuat dapur yang sesuai dengan requirement hotel tersebut. Nah, Bapak memberikan training juga nggak Pak? Kalau Ke suplai ke pegawainya atau nggak hotel usah? selalu kita suplai ke hotel maupun ke restoran selalu ngasih training. Masih training ada ya? Ya, tapi kalau ya kita sesuaikan dengan kekuatan juga. Kalau hotel bintang 5 itu Udah canggih-canggih kali ya, chef-chefnya. complicatednya tinggi sekali. Tinggi ya? Apa Ya, Pak? karena Contohnya, dia, contohnya, Pak? dia restorannya tidak satu. Dia ada Di restorannya tempat-tempat itu ya? terpisah-pisah. Kecuali kalau Ada kita yang deket restoran deket kolam renang, ada Ya, yang di jadi- dalam gitu ya? Jadi Atau gimana? kalau bilang satu full sistem bintang 5 kan ada banquet kitchennya untuk pesta-pesta Oh, ada sendiri. ya. Oh, oke. Ada cafe shopnya sendiri. Sendiri. Kemudian ada restoran unggulan, banyak restoran Jepang atau Chinese, itu harus ada. Karena Oke, oke. disebut bintang 5 kan. Betul, betul. Jadi semakin banyak, semakin melebar. Waduh, Nah, complicated kalau ya. complicated sekali, lah karyawannya banyak, menghadapinya banyak. Apakah mereka karyawannya semua SDM-nya hebat semua? Belum tentu. Benar, benar.
Belum tentu, karena kalau karyawannya hebat semua, kalau hotel itu memang sudah canggih, sudah profesional sekali, bisa jadi. Tapi overhead cost-nya pasti tinggi juga. Tinggi, betul, betul. Ya, kalau pakai orang pintar semua. Kalau saya lebih banyak main yang kecil-kecil aja. Restoran. Itu yang satu sistem aja itu sudah. Apalagi kalau banyak restoran. Banyak restoran ya. Kalau dalam satu tempat, kalau satu sistem satu restoran mesti mudah kontrolnya. Iya. Ya. Nah, salah satu peralatan yang diciptakan apa sih Pak? Kalau ya, kompor. Jadi kompor kayak seperti kompor buat masak Chinese food, kompor blower. Kompor blower. Ya, Jadi kita sudah bisa sebelin sendiri. Kita sering kompor bat benar, kita udah bisa sebelin sendiri. Kalau kita sudah bisa sebelin sendiri, kita udah nggak khawatir dengan spare part-nya. Kita yang buat. Jadi kalau ada kerusakan lebih mudah ya daripada barang import. Kalau import itu kadang-kadang harus sama. Kalau sama, ya kalau supplier ada stok spare part. Kalau nggak ada menunggu, itu customer yang keberatan. Betul. Karena itu adalah istilahnya apa ya? Kalau nggak ada kompor kan nggak jualan, nggak masak. Bener kompor ini memang megang peranan, namanya restoran kan. Jadi itulah yang paling digarisbawahi. Beli barang ya harus ada maintenance, spare part-nya harus jelas. Harus jelas ya Pak ya. Iya. Nah pada kompor tuh kita bisa bedanya beli sama di luar sama bikin apa Pak? Jadi kalau yang dilihat dulu kebutuhannya kompornya apa. Kalau kompor yang dibuat masalnya sekarang ini banyak seperti kompor yang merek-merek kelas yang rumah tangga Rina itu tidak bisa dipakai untuk pakai restoran. Bisa tapi kecepatannya rendah. Kalau mempengaruhi produksi juga Pak ya. Mempengaruhi proses masaknya jadi lama karena apinya kecil. Kalau khusus untuk restoran kan komersil, apinya besar, memadai. Beda ya. Ya. Ini baru tahu juga nih, pengalaman nih. Aduh, dapat ilmu nih. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi seperti ini bahwa semua bisnis juga kena imbas karena COVID ya. Nah, saya tanya nih, di bisnis ini gimana Pak Roni? Kena nggak sih? Oh ya, kena sekali. Karena restoran bermasalah, hotel-hotel juga bermasalah. Jadi yang tadinya mau investasi ya semua ditunda semua. Ditunda ya? Iya, ditunda. Berat, kondisi yang paling terkena dulu. Iya, karena kalau bicara hotel itu kan memang bisnis di pariwisata Pak ya. Iya. Traveling itu efeknya. Nah, solusinya apa Pak? Ya. Kalau sementara ini? Solusinya adalah pertama ya, kalau punya karyawan banyak ya pasti dikurangi. Mau nggak mau. Atau istilahnya dirumahkan, digaji sesuai kemampuan. Ya, efisiensi cost ya. Cari-cari bidang yang mulai jalan untuk digalakkan. Yang penting untuk bisa menutup biaya aja. Membuat bisnis lain atau gimana Pak? Bisa yang jadi? Mirip-mirip juga bisa, yang lagi rame supply untuk online itu kita bantu. Jadi mencari solusi aja Pak ya. Ya itu namanya lah, orang harus ulet di situ. Benar. Kalau diem aja ya udah mati. Iya benar mati. Karyawannya ya nggak ikut makan juga, mati. Iya, bagaimana ya seorang pengusaha bagaimana mikirin karyawan tetap makan Pak ya. Iya, tetap makan. Itulah. Jadi mencoba bisnis yang lagi disesuaikan dengan kondisi kan Pak ya. Disesuaikan dengan kondisi apapun itu. Apapun bisnis dalam arti positif halal. Iya betul. Yang penting halal itu udah garap lah. Itulah seorang pengusaha memikirkan karyawannya tuh. Nah, terkait dengan dunia wirausaha ya, seorang entrepreneur, ada sih nggak sih Pak masukan untuk para milenial Pak untuk kondisi sekarang Pak, untuk menjadi pengusaha tuh gimana sih gitu loh? Ya pertama yang tadi saya bilang harus ulet itu, kemudian ya ulet tuh penting, ulet kerja keras. Iya. Ya minimal kreatif dikit dah. Kreatif kalau umpamanya enggak, dan jangan malu ya.
Jangan malu, itu penting nih. Ya, jangan malu. Kalau memang Malu itu gimana Pak artinya tuh Pak? Coba deh. mau malu itu dalam ini gengsi. Dia kok jual bakso gerobakan. Kalau punyanya 25 gimana? Benar. Satu hari omsetnya 1 juta. Betul Pak. 30% pasti dapat. Nah kalau punyanya puluhan, betul. Melebihi dari ada kerja pegawai negeri yang hebat. Benar. Jabatan di swasta manajer kalah. Oh iya betul sih Pak. Jadi memang sesuai dengan apa yang diinfokan dari Pak Tony bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu jangan malu gitu. Mau bikin bisnis apa aja Pak ya. Iya. Intinya jangan malu dah. Jangan malu. Jadi waduh saya bisanya bikin rawon tapi kok rawon doang. Kalau rawonnya hebat. Betul sih. Iya. Iya benar. Diterima banyak orang itu yang namanya mulut dari mulut ke mulut. Benar Pak. Orang pesan, oh saya mau pesan ada pertemuan, ada arisan atau apa, enak tuh loh rawonnya si A. Oh iya benar. Rawonnya Pak Dul tuh enak. Omsetnya bisa gila itu. Bener Pak. Baru satu item loh. Betul. Makanya jangan ya orang itu kadang-kadang sering putus asa. Waduh baranganku, daganganku nggak laku. Ya nggak laku kan bener. Banyak hal. Iya. Bagaimana dengan orang mau dagang, kalau jual makanan itu istilah lidah, selera. Betul Pak. Itu harus bisa diterima banyak orang dulu. Jangan bilang kata saya, punya saya enak. Lo kata saya, kalau memang enak ya buktiin orang lain yang makan enak. Itu aja. Betul. Nah kembali ke bisnis Bapak. Tadi kan memang ada efek dari kondisi pandemi seperti ini ya untuk bisnisnya. Nah, itu kemarin kalau dibandingkan sebelum masuk sudah kondisi sekarang margin turun berapa persen? Wah, terjun payung. Minus. Karena biaya keluar terus. Luar biasa emang. Kalau nggak dikasih biaya nggak keluar kan karyawan nggak hidup. Benar sih Pak. Ya, kadang orang hidup katanya bilangnya wola-wali zaman. Benar Pak. Ya, kita harus semaksimal mungkin harus bisa bertahan. Nah, itu aja. Ya. Kalau selama kita bisa menolong orang, kemudian membantu, saya rasa pasti dikasih jalan keluar. Nah, itu yang penting tuh. Yang di atas nggak diem aja. Betul, nggak tidur Pak ya? Nggak tidur. Itu luar biasa tuh. Ini salah satu omongan adalah. Betul. Ya, burung di udara nggak nabur, nggak nuai, dia bisa makan. Benar. Apakah dia mencuri? Tidak. Betul Pak. Dia mengambil sisa-sisa yang tercecer untuk makan. Berarti kan dia disediakan sama yang di atas. Apalagi manusia. Iya. Manusia dikasih kaki, kasih tangan, mulut, pikiran. Bisa jalan. Yang mati itu orang yang nggak mau keren kerja. Nih. Yang mati orang nggak mau kerja, males. Yang males Pak. Males, nggak mau kerja. Lah itu yang mati itu. Oke, bener Pak. Terkait bisnis, kadang gini Pak, kalau kita mau membuat bisnis, ya, usaha, yang tadi Bapak bilang, yang penting jangan malu. Nah, di sekeliling kita tuh kadang nyinyir Pak. Nyinyir tuh, lo jualan bakso, lo habis kuliah tinggi-tinggi kok jualan mie ayam atau jualan gorengan. Nah ini gimana tuh Pak? Ya pertama kita nggak usah urusin orang-orang yang begitu. Betul. Orang itu selalu senang melihat orang itu susah. Tapi susah melihat orang senang. Sudah itu aja yang perlu digarisbawahi. Betul Pak. Mereka itu kepinginnya itu kalau bisa jadi komunitasnya dia. Aku susah ini ya, ini susahnya rasa nggak bisa. Gue berhasil nanti dia buntutnya yang ngiri. Iya. Itulah. Itu nggak usah diurusin yang gitu. Nggak usah diurusin. Karena banyak saya punya teman-teman yang lulusannya tinggi-tinggi, bahkan ada yang sekolahnya luar negeri pun dia jualan warungan restoran nggak besar-besar amat. Saya tanya kenapa kamu nggak bikin sebesar ini? Ya modal nggak ada, disesuaikan deh. Iya. Daripada gua minta-minta orang tua. Betul. Disesuaikan, saya buat begini. Akhirnya dengan dia ulet ditekuni, dia bisa jalan. Wih, luar biasa. Ya meskipun jualannya itu yang model yang kecil-kecil. Benar. Nah ini tips menarik ya
Jadi berbagi sharing terkait dengan wirausaha nih. Nah, barusan sudah ngobrol banyak dengan Pak Tony, seorang pengusaha sukses di bidang, orang bilang di bidang apa Pak? Kitchen equipment. Kitchen equipment. Jadi sudah berbagi sharing dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk para milenial. Jangan takut untuk memulai membuka usaha. Benar nggak Pak Tony? Betul sekali. Asli, karena terus terang negara ini kekurangan pengusaha. Orang banyak berpikir habis lulus kuliah wisuda kerja sama orang, habis lulus kuliah pingin jadi kerja di perusahaan besar. Sebenarnya peluang menjadi seorang entrepreneur terbuka lebar. Anda bisa lebih kreatif dan jangan malu Pak ya. Kebanyakan anak muda itu malu. Saya sendiri terkadang terbesit malu juga gitu. Nah, itu tolong dihilangkan untuk memulai menjadi seorang pengusaha. Ada masukan lagi Pak Tony? Ya, tipsnya memang sebelum memulai kepada wirausaha atau bisnis sendiri, sebaiknya kerja dulu sama orang. Okay. Kalau sesuai dengan yang di bidangnya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak masalah. Yang penting untuk ngerti kalau kerja sama orang, perilaku dari yang orang bawahan, orang atasan, egoisnya gimana, supaya nanti kalau sudah kerja sendiri jadi bos, jangan niru yang jelek-jelek. Oke, kita ambil yang positifnya Pak ya. Yang baik-baiknya kita ambil, yang jelek-jelek kita tinggal lah. Intinya bahwa habis lulus ya kerja sebentar aja, jangan kelamaan. Kelamaan, nanti kalau kelamaan udah malas, sudah nggak berani. Tips nih, sudah nggak berani. Saya udah nyaman nih dengan gaji sama 20 juta 20 juta sebulan nyaman. Udah nyaman. Ngapain ya kerja sendiri yang udah susah capek. Ini tips bagus pergi nih. Ke pasar dan lain sebagainya. Waduh, keren Pak. Paling hasilnya sebulan 5 juta. Kenapa saya harus korbankan? Padahal belum tentu. Di situ tersembunyi bisa hasil 100 juta. Wow, luar biasa. Ini benar-benar tips dan ilmu yang dikasih sama Pak Tony nih. Seperti itu. Ini memang sih kebanyakan terlena, udah enak, nyaman, comfort zone Pak ya. Udah jadi bos di perusahaan, udah keluarnya susah Pak ya. Ya, ntar enggak sadarnya itu. Sadarnya susah ya. Sadarnya nanti. Apa? Kalau udah pensiun? Nanti kalau sudah dicepit sama perusahaannya. Cepet tuh apa Pak? Gini, jadi kalau sudah kalau masih muda kan wah, gesit Pak. Gesit, kemudian terus masih istilahnya masih dipakai sama kantor, masih dipakai gitu. Dan istilahnya apa, keberhasilannya tinggi. Betul. Nah kalau sudah lama-lama sakit-sakitan, tua, mendekatin pensiun, dikasih kerjaan yang susah-susah, sudah nggak bisa mikir, perusahaan udah nggak mau make, atau makanya udah rasa-rasan mau ngeluarin gimana, nggak keluarin gimana. Nah ini nanti baru sadar. Oh gitu Pak. Saya tak nyobain kerja. Nah ini menarik nih. Telat lah. Telat ya. Setelah kalau ketuaan bener sih Pak. Sora ulet capek ya Pak ya. Waduh. Iya, kalau dulu masih muda itu berprestasi dipakai ya, ingat aja selama kita berprestasi perusahaan make. Tapi kalau nggak berprestasi perusahaan mau make nanti dulu. Nggak mau bayar gaji sia-sia. Benar Pak. Betul. Nah, makanya jangan terlalu lama. Ya, kalau sudah di atas 40 mau usaha sendiri, keuletannya diragukan itu. Nah, idealnya umur berapa sih Pak? Ya, kalau saya bilang kalau memang mau jadi wirausaha yang tulen gitu, benar-benar berani, ya setelah lulus sekolah 2 tahun magang tempat lain, itu mulai. Itu baru mulai Pak. Ya, di bawah 30 karena apa? Gimana Pak? Kalau berkeluarga, bebannya belum berat. Betul. Jadi anak masih kecil-kecil, biayanya belum besar. Betul. Nah, kalau sudah usia 40 ke atas, sudah terganggu. Wow, udah berat tuh Pak. Anaknya juga sudah rada gede-gede kan? Iya, biaya juga butuh biaya besar luar kan? Biasa. Nah, ini rada terganggu. Nah, kalau duitnya sumbernya nggak, sharingnya
Nggak perlu nggak seri. masalah. Iya. Tapi kita ngomong yang ini yang umum aja. Yang umum, bener sih Pak. Jadi bebannya itu loh Pak. Bener. Stresnya kan ada. Paham. Waduh, pekerjaan baru mulai begini, Bener, anak Pak. saya butuh ini, butuh ini. Betul Pak. Beda sama usaha sudah jalan ya Pak ya. Bener. Usaha sendiri sudah jalan umur 40 lebih, anaknya mau butuh apa aja ya udah dibeli ya. Iya, betul tuh. Ya kan? Betul. Nah, ini tip untuk milenial ya. Nah, kalau yang sudah kadung nih Pak, kadung terlena atau sudah menikmati dengan jabatan sekarang, terus habis itu baru sadar nih Pak untuk menjadi seorang pengusaha atau membuka usaha kecil-kecilan untuk bekal pensiun, ini gimana tuh Pak? Ya, kalau saya bilang, Kalau sudah terlanjur gitu loh. ya kalau sudah terlanjur berarti kan mau memulai usaha sudah di usia yang senja kan? Iya betul, Sudah, mendekati 50, ya mendekati 50. Ya tetap 55 gitu. bukannya tidak berhasil. Oke. Banyak pengusaha yang berhasil di usia tua. Betul. Tapi mereka kan pondasinya kuat sekali. Nah, kalau kalian pondasinya belum kuat, usaha yang mampu, yang disukai, yang bisa, supaya apa? Tidak memakai tenaga profesional yang mahal. Iya, Semua iya. ditangani sendiri dulu. Baik. Itu jadi cost-nya murah, sambil jalan, nggak usah besar-besar, nggak usah malu. Baik, ya Pak. Itu ya menolong. Iya, iya. Sambil kalau memang ini cocok usahanya, prospeknya bagus, ya keuntungannya adalah satu, anaknya yang bisa didorong untuk masuk. Untuk menggantikan nanti ya, betul. untuk. Karena anaknya kan udah gede-gede, Iya, minta untuk bantuin itu lebih fair lah. betul. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Tony udah berbagi sharing di hari libur, dan saya yakin sangat bermanfaat buat diri saya, buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen ya. Dan nanti insya Allah akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih keren lagi. Oke, makasih Pak Tony. Ya, terima kasih. Salam sehat Pak ya. Selalu sehat selalu.